Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bimski TV. Hari ini kita akan membahas tentang soal uji coba ujian sekolah yang dilaksanakan di SMPN 157 Jakarta Lubang Buaya. Ya, baik, kita akan bahas soal-soalnya. Sebelum itu jangan lupa di subscribe Bimski TV untuk materi-materi bahasa Indonesia SMP dan tingkat setelahnya. Kita mulai dari yang pertama. Makna kata patriotik pada kalimat di atas. Sudah jelas nih, patriotik di kalimat ini adalah tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat. Berarti di sini adalah lebih ke arah semangat anti kolonial di sini ada. Maka jawabannya adalah yang cinta tanah air. Nomor 2. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut ya, adalah kamu tinggal lihat cara mengolah sampah supaya bermanfaat. Tidak. Di sini ada dua nih, ada di bagian organik. Sampah dibedakan menjadi dua. Berdasarkan sifatnya. Oleh karena itu jawabannya adalah sampah dapat dibedakan berdasarkan sifatnya. Nomor 3. Pertanyaan yang sesuai dengan isi teks. Maksudnya adalah jawabannya ya. Kita cari kapan pemerintah memberikan bantuan, berapa jumlah korban, kalau berapa pasti angka jawabannya, siapa yang mewakili pihak kepolisian, bagaimana kondisi tanggul? Jadi tinggal dilihat di situ mana yang kira-kira. Siapa yang mewakili pihak kepolisian belum tahu, nggak dijelaskan ya. Misalnya Pak siapa. Bagaimana kondisi tanggulnya? Di sini ada tulisannya jebol. Tanggul desa jebol. Jadi bagaimana kondisi saat sebelum rusak? Pastinya tidak jebol, gitu kan? Jadi dilihat berapa jumlah korbannya. Nah, di sini adalah 2 orang. Jadi berapa jumlah korban jebolnya tanggul di Tuban. Oke, lanjut. Gagasan utama. Gagasan utama paragraf tersebut adalah, tinggal lihat gagasan utama itu hanya 2 kemungkinannya. Di awal atau di akhir. Tinggal kita lihat yang di awal atau di akhir. Kalimat pertama langsung kita lihat. Menilai pajak kendaraan bermotor adalah salah satu solusi paling efektif. Tanpa itu bla bla bla, apa berarti itu. Nah, kalau di akhir ini ada ciri-cirinya. Ada kata-kata jadi, maka, oleh, karena, itu. Jadi yang ini adalah tentang solusi yang paling efektif. Jadi adalah contoh solusi yang paling efektif. Kenapa bukan menaikkan? Karena di sini adalah tentang menurunkan. Lanjut nomor 5. Simpulan isi paragraf. Ya, simpulan itu adalah kalimat baru. Tafsiran isi teks. Maksudnya gimana, nak? Maksudnya gini. Jadi mana yang keseluruhannya itu apa? Nah, ini kalau kalimat baru, kalau dia paragraf deduktif. Tapi kalau induktif, ini dia kalimat akhir. Mengapa begitu? Karena ada kata-kata oleh karena itu. Dianjurkan bagi penderita asma untuk mengkonsumsi buah naga merah. Jadi jawabannya penyakit asma dan batuk dianjurkan makan buah naga merah. Lanjut nomor 6.
kalimat yang menyatakan mendukung persoalan. Nah, lihat. Persoalannya apa? Persoalannya adalah, kamu harus lihat dulu, pasti masalah utamanya itu ada di kalimat 1. Jadi pemilihan OSIS dengan cara paket akan dilaksanakan. Yang mendukung apa? Itu adalah sistem itu baik karena setiap pasangan dapat saling mengisi kekurangan saat berkampanye. Jadi jawabannya kalimat kedua. Lanjut nomor 7. Soal tentang ringkasan. Bagaimana cara menjawab ringkasan? Ringkasan itu adalah gagasan utama P1 dan P2. Disusun secara berurutan. Itu aja udah kata kuncinya. Sekarang lihat gagasan utama paragraf pertama. Setiap rumah memiliki pekarangan walau hanya beberapa meter saja. Paragraf 2 tentang memilih tanaman dan menyesuaikan tanah yang ada sangat penting dalam memanfaatkan pekarangan. Tinggal lihat mana yang ada nih. Ya. Mana yang paling pas? Itu hanya ada yang bagian A. Setiap rumah memiliki pekarangan, memilih tanaman dan menyesuaikan tanaman sangat penting dalam memanfaatkan pekarangan. Lanjut 8. Ini yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa pada kedua kutipan tersebut. Apa sih? Nah, tinggal dilihat, ini ada kata-kata slow, berarti dia bahasa asing. Udah. Berarti jawabannya yang B. Simple ya. 9. Perbedaan penyajian kedua teks. Kalau penyajian kedua teks, kamu sebenarnya gampangnya tidak perlu baca semuanya. Tinggal dilihat pertamanya, PT Pertamina. PT Pertamina ini apa atau siapa? Kan kalau kalimatnya siapa yang mengharapkan, misalnya di sini. Siapa yang mengharapkan bantuan pemerintah? Jadi jawabannya adalah PT Pertamina. Kalau ada kata-kata saat ini, maka pertanyaan yang tepat di sini adalah kapan? Kapan terdapat 6 blok minyak? Maka jawabannya adalah yang C. Diawali dengan siapa? Teks 2 diawali kapan? Lanjut 10. Hal yang menyatakan keunggulan pada teks tersebut. Ya. Tinggal dilihat di sini. Kalau memaksakan pesan moral enggak ya? Enggak tepat. Nah, yang paling tepat adalah buku ini mengajarkan kita untuk selalu tegar dan berani dalam menghadapi setiap kesulitan. Maka jawaban yang dibilang keunggulan adalah nomor 4. 11. Komentar yang tepat. Komentar itu diusahakan positif ya. Meskipun Pak, komentar bisa beda-beda Pak, interpretasi orang beda-beda ya, tapi konsepnya di sini adalah usahakan positif sesuai dengan ilustrasi. Di situ apa? Di situ adalah kita lihat dari kalimatnya. Yang A, tidak hanya berbicara tentang kehidupan yang fana, tetapi juga berbicara tentang perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Lalu yang B, beberapa puisi Hafne memiliki 3-5 baris ya, sehingga kedalaman maknanya kurang karena penyair terkesan ya kurang piawai dalam mengolah kata. Atau yang C,
Puisi-puisi dalam buku ini tidak disajikan dengan gaya bahasa yang indah atau yang daya imajinasi penyair tidak digaya lebih lanjut. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Lanjut 12. Makna kata terkejut udah pasti ya, ini mah jawabannya adalah kaget. Terkejut. Kaget. 13. Makna kata membanting tulang. Membanting tulang ini, semut membanting tulang berarti semut bekerja keras. Kenapa dibilang semut? Karena jalannya lambat. Kalau cepet fast gitu ya. 14. Kutipan di atas merupakan struktur. Nah, hiduplah seekor rusa. Ia sangat sombong. Berarti ini pengenalan tokoh. Pengenalan tokoh. Kalau pengenalan tokoh maka ini adalah orientasi ya. Hiduplah seekor rusa. 15. Puncak konfliknya apa di sini? Yaitu adalah ketika kura-kura dan rusa saling berkelahi. Puncak konflik ini adalah puncak masalah ya. Nilai moral. Bedanya apa sih nilai moral sama amanat? Nilai moral itu adalah kebaikan atau keburukan tokoh ya, yang bisa kita tiru atau tidak kita tiru dalam teks. Tapi kalau amanat itu adalah berupa pesan kepada si pembaca. Di sini apa? Yaitu dia harus menjadi anak yang sabar. Jadi sabar dalam berusaha merupakan kunci keberhasilan. Latarnya apa latarnya nih? Latar tempat. Sebelum aku tidur di malam hari, maka ini adalah di tempat tidur ya. 18. Penyebab konflik. Kalau tadi puncak konflik, sekarang penyebab konflik. Jadi awalnya karena apa sih konfliknya ini? Masalahnya itu karena apa? Karena si aku bermain bola, dia bola berlari kencang dan mendarat di kepala Minshi adiknya. Dia menangis. Jadi penyebabnya kalau dia nggak main bola, maka tidak akan jadi seperti itu ya. 19. Perbedaan pola penyajian yaitu adalah di sini tentang mendeskripsikan lokasi ya. Ada apa contohnya? Lihat nih. Kurasakan angin dingin membeku, aku melirik ke jendela kamar, bangkit dari kasur, membuka daun pintu, perjalanan menuju kamar mandi. Nah, ini adalah lokasi. Nah, pemunculan masalahnya di apa? Yaitu ketika dia pulang di teks 2 ini sebuah kampung yang asing, padahal ini adalah kampung halaman. Jadi ini jawabannya yang mendeskripsikan lokasi untuk teks 1 dan teks 2-nya pemunculan masalah. 20 ini adalah bahasa. Kita lihat apakah ada kata-kata kiasan di situ? Jelas ya. Langit muram, hujan terganjal, aku berdiri di undakan balai desa. Jadi ini adalah menggunakan kata kiasan, yang ini menggunakan kata lugas. 21. Latar suasananya apa di sini? Ada kata-kata ejek, ada kata-kata bohong, ada kata-kata mengejek. Jadi ini adalah tegang suasananya. 22. Cara pengarang menggambarkan watak tokoh ego, yaitu di situ tentang tingkah lakunya. Karena kenapa? Merasa bahwa anak-anak desa tidak sepintar anak-anak kota. Sombong kan berarti. Wataknya apa di sini? Sombong amat. Nah, gitu.
23. Komentar sesuai dengan isi cerpen tersebut. Ya. Komentarnya apa ini? Nah, lihat. Di sini ada Pak Pos yang ketika ngirim, ada Pak Kades ya. Ketika Pak Kades minta bantuan padahal dia sudah hidup sejahtera. Jadi pesan komentar yang sesuai adalah sikap tokoh Pak Kades yang mengaku rakyat miskin tidak patut ditiru. Nah, kita ambil kecoret ini. Tidak patut ditiru, betul. Oke, jadi jawabannya ya. Oke, lanjut 24. Para titik-titik sedang meliput acara. Kalau meliput pasti wartawan ya. 25. Akan menghadirkan, udah jelas ini gampang, kata bentukan. 26. Kalimat yang menjadikan urutan laporan yang tepat, yaitu adalah yang 1, 4, 2, 5, 3. Pada liburan akhir semester kami melakukan outbound. Kami melaksanakan semua kegiatan dipimpin pemandu. Dalam melaksanakan kegiatan hampir tidak ada kendala yang berarti. Semua kegiatan telah dirancang hingga yang terakhir outbound telah berjalan sesuai dengan yang kami rencanakan. 27. Nah, ini adalah air direbus. Ada kata-kata setelah air mendidih maka harus direbus dulu, maka air direbus sampai mendidih. Itu kata kuncinya. Jawabannya yang A. 28. Kata hubung yang tepat di situ adalah yang B. Menyerang dan tanpa sadar. Dan ini adalah tetapi. Kenapa bukan namun? Ya, bedanya apa? Tetapi ini adalah intra kalimat atau di dalam kalimat. Yang ini adalah antar kalimat, menghubungkan antara kalimat satu plus kalimat 2. 29. 29 ini jawabannya yang tentang Pemprov DKI yang menggagas terobosan pungutan pajak. Ya, sejumlah kalangan mengkritik wacana tersebut. Kenapa? Karena akan mengurangi pendapatan asli daerah. 30. Ya, ini panjang nih. Nah, cara jawab 30 tuh gimana? Tinggal kamu lihat apa aja nih. Ada unjuk rasa, ya, ada para petani, ada di Kendal, Kamis. Pemerintah kurang memperhatikan, para petani menutup jalan Waleri. Ya, jadi ini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ribuan petani, ada Kamis dan lain-lain ya. Karena pemerintah yang membatasi produksi rokok kretek, rokok lokal Indonesia ya. Lanjut 31. 31 ini adalah yang pasti betul metabolisme, sistem dari sistematis dan kronis ya. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. 32. Tentunya adalah yang paling efektif itu sesama manusia dapat bekerja sama untuk meringankan pekerjaan. 33. Indonesia kini memiliki 4 destinasi menarik. 4 destinasi menarik. Ini berarti apa? Kata umum.
khususnya ada apa aja? Ada Danau Toba, kawasan Candi Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Jadi kalau ada kata umum dan ini adalah kata khusus, maka ini menggunakan titik 2. 34. Struktur teks persuasi yang benar adalah yang A. Pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. 35. Paragraf di atas termasuk adalah oleh karena itu ada kata-kata marilah kita menjaga. Kalau ada kata-kata marilah, ya maka ini adalah pernyataan ajakan. 36. Bagian awal teks yang berisi pernyataan umum tentang apa persoalan yang disampaikan penulis. Kalau masih awal maka disebutnya untuk teks tanggapan kritis adalah evaluasi. Jadi langsung ke pengantar utamanya dulu ya. 37. Struktur teks tanggapan kritis yang tepat adalah evaluasi dulu, deskripsi teks, dan penegasan ulang. 38. Ada kata-kata demikian sambutan, maka ini adalah penutup. Maafkan gitu ya. Semoga adalah penutup. 39. Ya, tinggal lihat beberapa ajakan pesan adalah hentikan rokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Ada kata-kata dari kalimat apa yang di sininya nih? Oleh sebab itu, hentikan rokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Ya. 40. Alasan ketidakpaduan pada kutipan teks pidato di atas adalah ya, kalimat terakhir tidak berhubungan dengan kalimat lain. Ada kata-kata penyakit panu ini mudah diobati. Padahal di sini adalah tentang kusta. Ya, masalah utamanya itu adalah kusta. Dibahas tentang panu, jadi tidak nyambung. Ya, itu aja soal untuk PG. Mudah-mudahan kamu betul semua. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom komen. Jangan lupa ketik absensinya atau daftar hadirnya, kamu klik di kolom komentar nama kelas dan nama lengkap serta nomor absen ya, karena akan Bapak data dan Bapak infokan ke Bu EN. Baik, kita mulai ke uraian. Di sini sebenarnya bisa dua alasan. Alasan penggunaan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat itu ada salam, tapi yang tidak tepat tentunya di sini adalah maha kuasa. Maha kuasa itu yang baku digabung. Maha kuasa. Jadi kata dasar ya, maha baik itu digabung. Tapi kalau ada imbuhannya maha pengasih. Tapi kalau maha kasih digabung. Jadi kalau dia menggunakan imbuhan nih, maka penulisan wajib dipisah. Tapi kalau nggak pakai imbuhan, digabung. Jadi kalau kamu mau jawab itu juga benar. Tapi kalau kamu menjawab untuk bahasa persatuan dan lain-lain, pidato, salam sejahtera yang sudah tepat juga tetap ada nilainya. Ya, jadi uraian ini setiap skornya itu maksimal adalah dari 5 soal, yaitu skor maksimal 30 dibagi 5 sama dengan 6 poin. 42. Simpulan isi paragraf. Nah, itu jelas nih, kayak soal yang di PG kan. Simpulan itu pasti di kalimat akhir. Jadi kalau ada yang menjawab di luar konteks ini mungkin tidak 6 maksimal, tapi 5 atau 4 ya. Nah, 43. Amanat puisi di atas. Tebarkan arah, jangan pernah lelah untuk musahabat. Jadi amanat utamanya adalah tentang berbuat kebaikan
secara konsisten. Intinya itu. Jadi jawaban kamu kalau mirip-mirip dihitungnya juga betul. 44. Ini juga sama ya, tinggal kamu lihat teks drama 5-6 dialog. Intinya tentang cari teman atau sahabat sebanyak-banyaknya gitu ya. Siapa tokoh utamanya? Ada Romero ya. Ada juga iya atau aku di situ, yang nggak masalah. Nah, di sini apa aja yang masih salah? Huruf kapitalnya ada Haji harusnya kapital ya, yang mengatakan bahwa pesawat Garuda P-nya kapital, Bandara Jeddah B-nya kapital, Selasa kapital ya. Citra Garuda juga kapital ya. Ya, itu saja untuk hari ini di pembahasan soal uji coba ujian sekolah SMP 157 untuk mapel bahasa Indonesia. Untuk berikutnya adalah pembahasan untuk latihan 2 untuk buku latihan US. Silakan dikerjakan, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas ya. Jangan lupa klik subscribe Bimski TV untuk materi-materi bahasa Indonesia. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Indonesia.